Selamat datang di perkuliahan Studio Desain Arsitektur 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai space program dan building komersial. Nah, space program atau space programming adalah hal yang paling utama dilakukan selama proses desain skematis untuk menghasilkan konfigurasi geometris tata letak ruang yang sesuai dengan persyaratan proyek. Space program merupakan suatu proses yang dilakukan secara berulang kali untuk mendapatkan suatu kesepakatan bersama antara desain dan kebutuhan klien. Nah, dari proses ini teman-teman diminta untuk mempelajari setiap detailnya, setiap bagian apa-apa saja yang teman-teman harus dan perlu ketahui. Dari yang namanya empathize, di sana teman-teman diminta untuk melakukan yang namanya observasi, riset, kemudian teman-teman berdiskusi, kemudian dilanjutkan dengan yang namanya divine, proses divine. Di sana teman-teman melihat kebutuhan-kebutuhan apa saja yang klien butuhkan. Kemudian dari kebutuhan tersebut apa yang teman-teman harus lakukan, apa yang teman-teman harus pikirkan. Kemudian muncul yang namanya ide-ide yang akan teman-teman tuliskan dalam storyboard atau konsep-konsep sederhana yang teman-teman tuangkan di sana. Kemudian lanjut ke prototype. Di sana teman-teman sudah mulai memikirkan model atau bentuk bangunan yang nantinya akan teman-teman bangun. Kemudian sampai ke tahapan yang namanya tes. Di sana teman-teman sudah mendapatkan gambaran dari keseluruhan alur atau proses ini gitu ya, dari yang tadi yang namanya empathize, define, ideate, prototype. Dalam tes ini teman-teman sudah menjelaskan kepada klien untuk desain seperti apa yang nanti teman-teman akan implementasikan. Teman-teman di sana diminta untuk mempresentasikan desainnya teman-teman. Kemudian dari hasil presentasi teman-teman juga pasti banyak mendapatkan evaluasi masukan untuk memperbarui rancangan desain atau konsep desain teman-teman tadi, hingga sampai pada akhirnya apa yang teman-teman desain itu bisa diimplementasikan seperti itu. Programming framework. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada 3 bagian, yaitu need, form, dan konteks. Nah, masing-masing bagian ini teman-teman bisa lihat mereka saling beririsan ya, dimana artinya saling ada keterkaitan antara 3 bagian ini, dan masing-masing bagian itu terdiri dari apa-apa saja, faktor-faktor apa saja yang ada di dalamnya. Misalnya kita bisa lihat di dalam need itu ada yang namanya space requirements, relationship, priorities, process, maintenance, access, equipment, dan environment. Sampai di bagian konteks dan form itu masing-masing punya bagian-bagian apa saja atau faktor-faktor apa saja yang nantinya akan dipelajari, atau faktor-faktor apa saja yang teman-teman harus perhatikan dalam pembuatan desainnya nanti. Setelah teman-teman mengetahui apa itu space program dan apa-apa saja bagian di dalam space program, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai commercial building atau bangunan komersial. Nah, teman-teman sudah pasti sering mendengar istilah ini. Apa itu bangunan komersial? Nah, teman-teman, bangunan komersial biasanya dibangun dengan suatu desain yang unik, sehingga bangunan ini mudah menarik perhatian. Nah, teman-teman pasti langsung berpikiran kira-kira yang termasuk bangunan komersial itu bangunan apa ya yang teman-teman sering lihat atau teman-teman pernah melihatnya. Nah, selain desainnya yang unik dan mudah menarik perhatian, arsitek juga perlu memperhatikan fungsi kenyamanan dari bangunan tersebut. Nah, terutama bangunan-bangunan yang digunakan untuk aktivitas perniagaan, di mana desain yang unik itu sangat dibutuhkan, yang tadi saya katakan, untuk membangun branding dan bagaimana masyarakat dengan mudah untuk mengenalnya. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa itu bangunan komersial, tentu saja teman-teman mulai memikirkan bangunan-bangunan apa saja sih yang termasuk ke dalam bangunan komersial.
Nah, yang pertama itu adalah bangunan retail. Tentu saja teman-teman sudah sering dengar ya, bangunan retail merupakan bangunan perniagaan sederhana yang biasanya atau sering kita jumpai untuk usaha kecil dan menengah. Nah, bangunan dengan jenis usaha ini biasanya berupa ruko atau rumah toko dan dibangun itu untuk aktivitas jual beli. Selanjutnya ada pasar swalayan. Nah, ini pasti teman-teman sudah sering mendengar, bahkan sudah sering ke sana gitu ya, yang mana kita sering menyebutnya dengan supermarket, di mana pembeli dapat secara langsung mengambil dan mengumpulkan kebutuhan mereka, kemudian ya jangan lupa gitu ya, nanti setelah diambil, dikumpulkan, dibayar di kasir. Lalu ada pertokoan. Nah, hampir mirip ya dengan bangunan retail tadi. Nah, bedanya apa? Pertokoan memiliki luas lebih besar dibanding usaha retail, dan untuk menjalankan usaha ini dibutuhkan satu tempat khusus yang fungsinya sebagai gerai atau showroom dalam mendisplay atau memamerkan suatu produk yang ditawarkan. Nah, selanjutnya ada pusat perbelanjaan, terdiri dari dua varian, yakni yang tradisional dan modern. Nah, biasanya yang tradisional itu bentuknya atau gedungnya itu sederhana gitu ya, yang mana secara swadaya pemilik usaha membangun sendiri lapak atau usaha mereka. Kalau yang modern biasanya dapat menampung banyak pengusaha dalam menjalankan aktivitas perniagaan. Nah, biasanya kita sering mengenal tempat ini dengan istilah mall seperti itu. Nah, yang terakhir ada yang namanya gedung perkantoran. Gedung ini merupakan salah satu bangunan komersial juga, di mana di dalamnya itu menjalankan aktivitas perniagaan. Kemudian teman-teman sering ya melihat kantor ini juga punya skala, ada yang skalanya kecil, ada yang skalanya besar. Bahkan ada yang sangat besar gitu ya, sering disebut gedung-gedung pencakar langit. Nah, teman-teman, masih banyak lagi jenis macam-macam bangunan komersial yang teman-teman nantinya akan temukan. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan tugas, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.